Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Gibran datang di saat sudah mulai kisruh, sudah mulai dibatalkan oleh Prabowo. Wah, kedatangan Gibran ini seolah-olah menjadi ya hero, ya menjadi satu solusi ya, dianggap seperti itu. Tapi pada kenyataannya masyarakat tidak bodoh, bos ya. Padahal ini dibuat oleh kacungnya sendiri, oleh titipan menteri sendiri. Pada akhirnya seolah-olah ingin mengatasi ini semua. Lambat. Mengapa? Ya, karena kita lihat saja realitasnya. Prabowo sudah membatalkan apa yang kemudian ya, yang menjadi ulah bagi seorang Kementerian SDM, yakni Bahlil Lahadalia di situ. Makanya dengan adanya seperti ini ya, kalau ada apa-apa bilang ya, bilang saya, tag saya kabarnya. Kok baru muncul hari ini ya? Biar apakah ini akan menjadi cari sensasi atau cari simpati? Masa sekelas wapres tidak seperti ini? Jadi ini gimana? Kemana sekarang program Rapor Mas Wapres? Sudah nggak jalan kah? Atau terlalu banyak? Jadi saya kira masyarakat di situ sudah paham ya. Bahkan ya sekelas Wapres saja sidak masalah agen gas LPG ya di Menteng Jaksel ya, hanya ngomong kalau ada apa-apa bilang, kalau ada apa-apa bilang ya. Padahal masyarakat sudah tidak menganggap siapa Gibran ini. Gibran ini hanya tolah-toleh di belakang, ngomong kalau ada apa-apa ngomong, kalau ada apa-apa ngomong. Padahal rakyat ya tidak butuh itu. Rakyat butuh solusi. Rakyat ya jangan lalu kemudian seolah-olah dipermainkan dan sebagainya begitu. Makanya dengan adanya seperti ini ya, video-video sudah beredar di situ sudah menandakan bahwa Gibran ini nampaknya tidak laku. Nampaknya begitu. Coba kita bayangkan ya. Ketika dalam beberapa video yang beredar begitu kan, ketika Gibran sudah sidak masalah LPG, bahkan orang lewat di depannya santai-santai aja mereka. Lewat di depannya mereka seolah-olah Gibran tidak dianggap. Ya, jadi artinya apa? Artinya biasa-biasa aja di situ ini. Nggak ada pamornya. Orang menganggap seperti itu. Coba bayangkan ini kan hanya tola-tole sana-sini, orang lewat sana-sini begitu. Bahkan hanya mengatakan kalau ada apa-apa bilang ke saya. Kalau ada apa-apa bilang ke saya. Masyarakat ya hanya itu-itu aja. Tidak sepengaruh Prabowo. Coba kalau Prabowo datang ke bawah sangat hormat ya, terus kemudian marwahnya, auranya begitu kelihatan. Berbeda dengan sosok seorang Gibran ini. Ya, karena kita tahulah ya, bahkan dalam hal ini banyak komentar-komentar netizen mengatakan jangan-jangan ini seolah-olah bisa mengatasi ini semua. Seolah-olah ada yang kemudian ketika Bahlil membuat gaduh soal larangan LPG 3 kilo ini, lalu kemudian seolah-olah Gibran datang sebagai bisa mengatasi, sebagai memberikan solusi dan sebagainya. Padahal Prabowo lebih langkah dulu, tahu karakter bagaimana ya, seolah-olah ada gaduh lalu kemudian seolah-olah cari solusi dan sebagainya. Ya Prabowo untung datang duluan. Sehingga apa? Sehingga bisa mengatasi ini semua. Dibatalkan langsung, tiba-tiba Gibran cari sensasi, cari pamor. Orang pasti berspekulasi seperti itu. Artinya, kenapa sejak awal Bahlil mengatakan bahwa
membuat aturan itu, ya Bahlil pernah mengatakan sudah konfirmasi ke Wapres. Seharusnya kan dilarang oleh Wapres kalau tahu. Kalau tidak tahu ini gimana? Lucu kan negara kita? Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen nih. Ya, tengok pangkalan LPG 3 kilo di Pasar Manggis. Wapres, kalau ada apa-apa bilang ke saya. Pahlawan kesorean, pulang sono, masalah sudah ditangani oleh Presiden Prabowo secara langsung. Rakyat sudah bosan ya nonton pencitraan gak lucu selama 10 tahun kemarin. Siapa mereka ya? Zamannya Mulyono lah ya. Tim bagian tengok dan muncul. Tengok ya, BMG ya, makan bergizi gratis. Bahkan tengok bagi-bagi susu sekarang, tengok pangkalan gas. Makanya Mulyono nggak bisa tidur, nggak bisa tenang dalam pensiunnya. Masih harus kerja keras karena sekelas Kang Tengok nggak naik-naik kelas dalam hal prestasi. Ya, makanya tidak heran ketika sidak sana sini begitu hanya ingin cari sensasi dan popularitas sudah tidak laku hari ini. Coba kalau keliling ke beberapa kampus, keliling antar negara begitu kan ya, untuk melihat bagaimana potensi masa depan. Jadi kalau hanya, ya kata netizen, kalau hanya belusukan sana sini, mana ada begitu. Sekarang itu masyarakat kan cerdas melihatnya. Siapapun yang punya prestasi layak memimpin bangsa kita. Tapi begitu pula sebaliknya. Ini ya yang kemudian menjadi acuan dari masyarakat ya. Makanya dalam beberapa video itu masyarakat tidak menganggap menghormati seorang sosok wakil presiden. Biasa aja mereka ya, aktivitas setiap harinya, seperti harinya ya. Tapi kita baca ini, kebijakan Bahlil ya yang sangat kontra ya, pidato Prabowo bukan korbankan rakyat patut diduga dihormati. Bahasa tuh bisa saja alihkan isu OCCRP, bisa saja. Bisa saja judol, ya, bisa perampasan hak, bisa begitu. Artinya secara tidak langsung pasti ada skenario-skenario yang kemudian bagaimana caranya, ya, apakah ini adalah tes ombak kepada Prabowo atau bagaimana. Tapi kita tunggu saja, karena masyarakat sekarang banyak bermuncul spekulasi begitu. Ya, pada akhirnya sudah terbongkar bobroknya bagaimana permainan-permainan itu. Coba bayangkan. LPG 3 kilo sekarang berapa? Malah tambah naik dengan adanya seperti ini. Jadi orang itu sudah memainkan harga. Sana sini main harga, sana sini main harga. Sudah ketahuan sejak dulu ya, sejak Jokowi memimpin ya, permainan seperti itu pasti ada. Ya, awalnya pengecer tidak boleh, langsung kemudian dijadikan agen tidak boleh, langsung dijadikan sebagai pangkalan di situ. Pangkalan justru nantinya bermain soal harga. Kita lihat saja realitasnya. Jadi tidak nentu begitu kan. Terlalu banyak oknum-oknum yang memainkan peran itu. Pengen lihat Bahlil ya dicawer anak kok haram konstitusi ya. Kok enggak bagi-bagi susu sih? Orang kan capek ngantri. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Ketika Gibran mengecek ya biasa-biasa aja kok di situ begitu kan. Bahkan orang pun lewat di depannya biasa-biasa aja. Seolah-olah tidak ada marwahnya di situ. Ya beda lah begitu kan. Beda dengan sosok Prabowo. Makanya ya Bahlil itu sampai dikata-katain loh begitu sama rakyat. Coba Pak, logikanya itu berjalan ya. Saya butuh makan, keluarga saya butuh makan, anak saya butuh makan. Coba logikanya berjalan Pak. Ini komentar dari netizen. Ya secara tidak langsung muka dari seorang Bahlil ini menjadi menjadi malu begitu kan. Ya masa rakyat kecil punya logika seperti itu. Saya kira inilah yang kemudian yang akan terjadi di negara kita kalau toh pada akhirnya semuanya tidak bisa diatasi. Justru ya menteri-menteri seperti Bahlil, ya mungkin seperti Wapres Gibran akan menjadi lebih besar bebannya dari Prabowo begitu kan ya. Akan bertambah di situ, di mana hutang-hutang negara kita, di mana yang kemudian ada program-program konyol, bagaimana yang kemudian seolah-olah tidak enak pada Jokowi. Jadi negara kita itu adalah berpegang teguh pada undang-undang. Kekuasaan tertinggi di situ adalah rakyat Indonesia. Tidak ada yang lain. Nampaknya Prabowo ingin menerapkan kekuasaan itu berada di tangan rakyat, bukan berada di seorang Prabowo. Untunglah Prabowo sebagai penyelamat demokrasi. Kenapa? Segala apapun yang dilakukan oleh menteri-menterinya langsung dibatalkan. Berbeda dengan seorang Jokowi. Masih muncul spekulasi seolah-olah mendukung pembantunya di situ. Ya gimana? Makanya kalau mendengarkan rakyat saya kira
pasti paham dan sebagainya. Artinya masyarakat itu ya didahului dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan oligarki sana sini. Ya makanya dengan LPG 3 kiloan ini saya kira keputusan dari Bahlil ini kurang matang. Keputusan ini kurang matang. Padahal kalau kita lihat, kalau semuanya dipusatkan pada pangkalan, lalu kemudian pangkalan lalu didistribusikan kepada rakyat, itu jujur lebih murah. Tapi kata-kata Bahlil secara komunikasi pasti salah. Ya pasti ada banyak penolakan-penolakan dong. Yang jadi agen-agen gimana? Ya yang jadi agen-agen di situ gampang, ya. Langsung kelompokkan menjadi pangkalan. Itu kan lebih baik, lebih efisien. Ya pada kenyataannya kan kita harus membutuhkan waktu yang kemudian semakin hari kan semakin sudah tahu masyarakat kalau dipasarkan kepada pangkalan semakin banyak oknum-oknum yang memainkan peran bagaimana ya yang non subsidi di situ ya yang subsidi di situ dijadikan non subsidi bisa akhirnya karena ini murah dijual non subsidi mahal di situ. Jadi banyak oknum-oknum yang memainkan situ dan sebenarnya itulah yang kemudian mau ditindak ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.